Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini sungguh begitu luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk masuk di dalam ibadah perayaan Natal. Ini adalah satu momen yang luar biasa, satu momen di mana kita memperingati Kristus hadir ke dalam dunia, mengambil rupa manusia untuk satu tujuan, menyelamatkan setiap umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita hanya kepadanya. Dan untuk itu saya persilakan kepada jemaat semua untuk bangkit berdiri. Dan saya persilakan kepada kita semua untuk mengambil saat teduh. Ibadah Natal kita pada malam hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama berkata demikian, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dua Korintus 4 ayatnya yang ke-6 berkata demikian, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita akan menyalakan lilin, sembari lilin dinyalakan, kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 113, Malam Kudus, Sunyi Sepi.
salam amat besar patut berkenan. Karena salam amat besar Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan berkata dengan tegas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus telah lahir bagi kita. Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi manusia. Kristus adalah Raja yang mulia. Dia adalah Allah yang mengasihi umat-Nya. Dan pada hari kelahirannya, malaikat memuji Allah dan dunia bergemar karenanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus memuji Tuhan. Kita tinggikan namanya dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 88, Dunia Gemar dan Soraklah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan. Untuk itu saya kembali mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Malam hari ini kita memperingati kelahiran Kristus. Kasihnya sungguh ajaib bagi kita. Kasihnya begitu sempurna bagi kita umat-umatnya. Bapak Ibu Saudara, biarlah pada malam hari ini kita merenungkan sungguh-sungguh akan karya agung yang Tuhan kerjakan bagi kita. Karya yang begitu luar biasa yang Dia kerjakan bagi kita. Dan biarlah pada malam hari ini kita boleh memaknainya di dalam kehidupan kita setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara, kita akan terus memuji Tuhan. Kita terus meninggikan namanya dengan kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 90. Dengar malaikat nyanyi. Hanya kemuliaan bagi Kristus. Dan betapa mulianya karya Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan doa ini akan dipimpin oleh Evangelis Michael. Saya persilakan kepada hambanya. Mari Ibu Bapak, saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di malam ini kami datang kepada Engkau, mengucap syukur karena rahmat-Mu, kami boleh dapat mengadakan ibadah perayaan Natal pada saat ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang boleh Engkau karuniakan. Dan kami juga tetap ingin berdoa di dalam ibadah perayaan Natal ini, mengingat akan situasi negara kami yang tetap di dalam situasi pandemi. Kiranya Engkau yang boleh tetap menolong dan memimpin. Baik para pemimpin kami, di dalam menjalankan roda pemerintahan, di dalam mengambil setiap kebijakan yang diperlukan, sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, termasuk untuk di dalam upaya mereka mengendalikan pandemi di negara ini. Kami juga berdoa padamu ya Allah, untuk
para tenaga kesehatan, mereka yang terus mendedikasikan diri mereka. Sehingga mungkin di dalam beberapa saat mereka mengalami keterbatasan untuk dapat berkumpul dengan keluarga dan berkumpul dengan orang-orang yang mereka kasih. Namun kiranya Engkau boleh tetap menolong bagi setiap saudara-saudari kami yang telah mengabdikan diri mereka di bidang tenaga kesehatan untuk dapat merawat dan mendampingi saudara-saudari kami yang terinfeksi COVID, sehingga mereka dapat menjalankan ini dengan baik. Padamu ya Bapa, kami juga yang berdoa. Di dalam masa raya Natal ini kami juga tetap mengingat akan saudara-saudari kami yang tertimpa bencana. Dan karenanya kami memohon rahmat-Mu. Engkau yang boleh mengasihi akan setiap saudara-saudari kami yang terdampak dari bencana Gunung Merapi Semeru kemarin. Kiranya Engkau yang boleh menolong, memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Begitu juga boleh menolong, memberikan kekuatan kesehatan kepada para relawan yang terus bekerja bersama untuk boleh mendampingi setiap saudara-saudari kami. Dan kami juga ingin berdoa ya Allah, untuk sinode kami di dalam bekerja sama dengan setiap lembaga-lembaga terkait untuk dapat menyalurkan bantuan dan memberikan pendampingan setiap upaya yang dikerjakan, agar Engkau yang boleh menolong sehingga koordinasi yang ada dapat berjalan dengan baik, setiap penyaluran yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa padamu ya Allah. Di dalam masa raya Natal ini, tetap ingin berdoa bagi para aparat tenaga keamanan, mereka yang juga dipercayakan untuk dapat mengemban, memelihara situasi kondusif baik di kota Palu maupun di negara ini. Kiranya Engkau yang boleh menolong untuk mereka dapat menjalankan setiap tugas mereka dengan baik di dalam menjaga keamanan di kota ini maupun di negara ini. Dan padamu ya Allah kami ingin berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam masa raya Natal ini, kami sungguh bersyukur dan melihat akan kebaikan serta cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengingat akan karya-Mu yang begitu besar. Namun tolong topang dan tuntun kami, agar kehidupan kami, khususnya di momen-momen Natal ini, kami boleh semakin lagi menghayati akan anugerah-Mu yang besar, dan boleh bagaimana kami hidup dengan penuh syukur di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah agar kami dapat hidup di dalam anugerah-Mu dengan baik, baik dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, di dalam setiap tanggung jawab yang ada pada kami, untuk dapat kami kerjakan buat hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Ibu Bapak sekalian, saya mengajak kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta yang Ceriung. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Jemaat GKT Trinity. Persilakan.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Jemaat GKT Trinity. Hanya Dialah Tuhan, Dialah yang bertata atas semesta. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya untuk memimpin dalam firman Tuhan. Shalom saudara-saudara. Mari kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa belajar dan merenungkan firman Tuhan pada perayaan Natal malam hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat-sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami di tengah-tengah masa yang sulit akibat pandemi ini. Tuhan memberikan kelonggaran kepada kami, sehingga pada malam hari ini, jemaat Tuhan yang ada di gereja Kristus Tuhan, Jemaat Trinity Palu ini, bisa bersama-sama merayakan, mengingat kembali akan karya besar yang Allah lakukan melalui anaknya Yesus Kristus, yang telah datang membawa keselamatan bagi dunia yang celaka ini. Kiranya ya Tuhan, malam hari ini Engkau sungguh memberkati kami sekalian di tengah-tengah perayaan ini. Kiranya firman-Mu datang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pengajaran baru kepada kami. Malam hari ini sungguh kami bersyukur untuk kesempatan ini, menyandarkan akan pemberitaan firman Allah ini kepada kuat kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan kepada kami sekalian. Hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan dan seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan tolong kami dengan bijaksana surgawi, mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam saudara, shalom. Kiranya salam sejahtera ini turun ke atas kita sekalian. Pak Gembala, apakah tahun lalu gereja ini merayakan Natal? Merayakan dalam situasi bersama-sama seperti ini? Puji Tuhan. Ini berarti tahun kedua di tengah-tengah pandemi ya, kita merayakan Natal. Dibandingkan tahun lalu berarti ini lebih longgar Pak ya. Suasananya lebih mencekam mana. Nah saudara-saudara, tapi ini adalah perayaan yang bagi kita mungkin dibandingkan Natal-Natal yang sudah lalu kita lewati, ini Natal yang teraneh atau Natal yang diadakan di dalam segala keanehannya. Paduan suara biasanya kita bisa melantangkan suara kita dengan leluasa, namun sekarang suara kita pun terhenti dengan tidak leluasa dengan adanya masker kan gitu. Kita nggak tahu saudara sedang senyum, saya sedang senyum atau sedang apa. Mulut kita semua tertutup. Ibu-ibu biasanya berdandan dengan lipstik yang merah merona, semua bisa melihat, sekarang tertutup. Pakai lipstik atau tidak pakai lipstik tidak ada pengaruh kan gitu sekarang ya. Nah, tapi malam hari ini menarik sekali bahwa kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan pada kita bisa merayakannya. Dalam beberapa hari ini, saya dipercayakan oleh Sinode GKT ada di Departemen Misi Sinode. Dari beberapa saat ini, salah satu tugas Departemen Misi adalah melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu korban-korban bencana. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu, termasuk ini adalah persembahan-persembahan dari jemaat yang ada di GKT Trinity ini. Termasuk beberapa waktu lalu kita salurkan bantuan ke Sintang, saudara-saudara kita yang ada di sana juga sedang ada dalam penderitaan. Di tengah-tengah Natal mereka merayakannya di tengah-tengah banjir. Lalu beberapa saat ini panjang perjalanan dari Malang ke Surabaya, sampai di Makassar, bahkan sampai di sini
kita masih harus koordinasi dengan teman-teman di lokasi bencana. Ada jemaat-jemaat kita, saudara-saudara kita, maksudnya orang-orang Kristen dan juga bukan orang Kristen, sedang menderita di tengah-tengah bencana erupsi Semeru. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, kita masih bisa merayakan Natal pada hari ini dengan segala keleluasaan. Saudara, menarik bahwa di tahun ini Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia mengangkat tema ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Di tengah-tengah Natal ini kita diajak untuk merenungkan lagi tentang makna dan semangat persaudaraan. Saudara-saudara yang dikasihi, ini persaudaraan ini sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi seringkali susah untuk diwujudkan. Banyak sekali tugu-tugu persaudaraan dibuat di Indonesia, banyak ya, tugu perdamaian, tugu persaudaraan dibuat. Tapi seringkali memang tugu-tugu perdamaian, tugu-tugu persaudaraan ini dibuat memang karena ada sejarah kelam yang sudah terjadi di sana, di mana peperangan antar saudara itu terjadi. Saudara, saya tadi tanya kepada Pak Gembala, apa slogan Nosarara Nosa Batutu itu artinya apa? Apa Bapak Ibu apa ya? Tahu ya orang sini ya? Artinya saya tanya Google, kita bersaudara, kita bersatu. Tapi apakah semangat ini sungguh-sungguh bisa memang terjadi 100%? Semangat atau slogan ini diucapkan atau dibuat untuk mengingatkan kembali. Karena ternyata persaudaraan itu memang sulit untuk diwujudkan. Sehingga butuh slogan-slogan yang mengingatkan, ingat kita saudara, ingat kita saudara. Saudara, di Kalimantan Barat ada satu tugu perdamaian yang ada dibuat di kota Ketapang. Tahun 98 terjadi peperangan yang besar, perang saudara. Ya, sama-sama orang Indonesia, berbeda suku saja. Sama-sama orang Indonesia, saudara. Peperangan waktu itu yang terjadi antara suku Dayak dan suku Madura. Peperangan antar saudara ini benar-benar mengerikan. Tahun 98 saya ada di sana. Dan saudara, di antara 7 kabupaten yang saat itu perang, hanya 1 kabupaten yang aman. Karena waktu itu mereka membuat tugu perdamaian. Kita bersaudara. Tapi 6 kabupaten yang lain semuanya berperang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini menarik bahwa kita diajak kembali untuk memikirkan, untuk merenungkan, untuk mengingat kembali betapa pentingnya persaudaraan itu. 2 pokok pikiran yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah apa pentingnya persaudaraan bagi kita. Dan yang kedua yang akan kita bicarakan adalah bagaimana menghidupkan dan memelihara persaudaraan itu. Apa pentingnya persaudaraan? Dan yang kedua yaitu bagaimana menghidupkan dan memelihara persaudaraan. Saudara-saudara, saya akan mengajak kita membaca beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama, mari kita membuka dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Saya membacakan untuk kita sekalian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sekali lagi, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kemudian 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10.
1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam merenungkan tema ini kita akan mendasarkannya dari surat Petrus kepada orang-orang yang ada di perantauan atau orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan kalau kita membaca dalam pasal 4 tadi, saudara-saudara, ini adalah surat untuk orang-orang yang sedang menderita. Sekali lagi, kita akan membahas tema ini dari sebuah surat untuk orang-orang yang sedang menderita. Yang pertama, mari kita pikirkan, yaitu mengapa persaudaraan itu begitu penting. Saudara, sekali lagi, surat ini datang untuk orang yang menderita. Petrus melalui juru tulisnya, yaitu Silwanus, mencoba menyusun sebuah surat untuk memberikan mereka arahan dan penghiburan, pengajaran yang baik bagi orang-orang Kristen yang sedang menderita. Saudara-saudara, dan salah satu yang dia ajarkan adalah bagaimana orang-orang itu harus kemudian bisa mengamalkan atau mempraktekkan kasih persaudaraan. Saudara, mari pikiran kita lambungkan di dalam bayangan kepada masa itu. Mereka ini orang-orang Kristen, orang-orang dengan kepercayaan yang baru di tengah-tengah sebuah daerah yang benar-benar bertentangan dengan kepercayaan mereka. Mereka memiliki kepercayaan yang baru dan mereka harus hidup dengan kepercayaan itu di tengah-tengah orang yang sama sekali tidak mengenal kepercayaan tentang Yesus itu. Sehingga mereka ini menjadi sasaran aniaya. Mereka menjadi sasaran dari orang-orang yang membenci mereka. Dalam beberapa ayat dalam surat ini, orang-orang Kristen ini difitnah dengan segala macam fitnahan yang sangat jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi di mana mereka menjadi orang yang difitnah, orang yang dianiaya, orang yang kemudian dikucilkan, orang yang dimusuhi, maka penting untuk kemudian persaudaraan antar orang percaya ini bisa diamalkan, bisa dihidupkan, bisa digairahkan. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya ini bersama-sama dapat saling memberi kekuatan di tengah penderitaan itu. Saudara-saudara, persaudaraan itu penting agar mereka bisa bersama-sama menanggung kesulitan yang sedang mereka alami. Orang-orang di perantauan ini, orang-orang pendatang ini, mereka difitnah, mereka dianiaya, mereka dikucilkan. Pada saat mereka sendiri, betapa lemahnya mereka. Pada saat mereka saling memisahkan diri, orang percaya tidak mau bersaudara dengan sesamanya, betapa lemahnya mereka. Nah, olehnya saudara, nasihat ini begitu penting. Mengapa persaudaraan itu harus diamalkan, harus dihidupkan? Ayo, ingatlah, kamu harus saling mengamalkan kasih persaudaraan, harus saling mempraktekkan kasih persaudaraan. Supaya apa?
supaya mereka cara bersama-sama penderitaan itu ditanggung bersama sebagai sebuah keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga mengingatkan kepada kita ini hidup di sebuah negara yang bagi mereka kekristenan itu, kita kurang tahu kenapa begitu banyak kekristenan itu sungguh dipersulit. Saudara-saudara, saya mau ceritakan beberapa tempat di pos PI kita. Salah satunya, saudara, Gereja Kristus Tuhan itu punya pos yang ada di Bangil. Itu daerah masuk Pasuruan, Jawa Timur. Bapak Ibu, mereka sudah membeli tempat. Dan mereka ingin memakainya. Gembalanya perempuan. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Waktu mereka memakai tempat itu, mereka didatangi, ibu gembalanya dipanggil dan disidang di kantor desa dengan beberapa tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat di situ. Pernah waktu itu juga surat datang ke gereja ini juga pasti, karena untuk sinode Gereja Kristus Tuhan, untuk penjualan aset itu harus mengumumkannya ke seluruh jemaat GKT. Salah satunya kalau misalkan Bapak Ibu Majelis dan hamba Tuhan ingat, waktu itu salah satu pos yang ada di Tangerang, waktu itu saya yang melayani di sana sebagai gembala sidang. Di pos ini kita akan jual aset kita sebuah ruko dan membeli tempat yang lebih besar. Sudah terjadi tawar-menawar, sudah deal. Nah, saudara-saudara, tinggal istilahnya pembayaran dan kemudian kita minta izin tetangga. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, yang terjadi akhirnya saya dipanggil dan kemudian disampaikan, Pak, mohon rencananya dibatalkan. Saya dipanggil dan kemudian tokoh agamanya bercerita kepada saya, begini dan begini, terjadi sebuah situasi yang sangat panas. Kalau dilanjutkan, kami tidak berani tanggung jawab. Akhirnya kita kemudian menarik diri. Dan mungkin saudara beberapa waktu yang lalu juga kita tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Sigi. Teman-teman yang ada di GKT Trinity kemudian membantu untuk memberikan bantuan di sana. Departemen misi melalui jemaat di tempat ini. Saudara-saudara kita juga mengalami penganiayaan. Bukankah kejadian ini masih terjadi sampai sekarang? Dan ini juga bisa terjadi juga kepada kita. Olehnya di masa Natal ini kita ingin dibuka di dalam sebuah pemikiran. Ingatlah, siapapun kita, jangan kita senantiasa memutuskan tali persaudaraan dengan saudara-saudara seiman. Karena sesungguhnya kita dipanggil memang untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Agar kemudian apapun pergumulan yang dialami oleh orang percaya bisa ditanggung secara bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini membuka harapan baru. Bahwa ternyata kita tidak sendiri di tengah-tengah segala kesulitan. Nah, yang kedua, mengapa persaudaraan itu begitu penting? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah karena pada saat persaudaraan itu terjadi, maka itu akan memberikan kekuatan lebih bagi orang percaya untuk menjalankan misi Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau misalkan kita kembali kepada ayat 1 Petrus 2 tadi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, apa yang Allah inginkan, yaitu supaya kamu memberitakan perbuatan
perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara perhatikan baik-baik, inilah tugas yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya yang saat itu ada di perantauan itu. Yaitu orang-orang yang ada di Pontus, yang ada di Galatia, yang ada di Kapadokia, yang ada di Asia Kecil, dan yang ada di Bitinia. Ingat bahwa kalian adalah umat Allah yang kemudian diberi tugas memberitakan pekerjaan Allah yang besar. Dan ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Butuh persaudaraan yang begitu kuat agar pekerjaan itu begitu luar biasa hasil. Saudara-saudara, seringkali gereja tidak berdampak karena masing-masing mempertahankan egonya masing-masing. Di dalam sebuah gereja lokal tidak bisa berdampak, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena masing-masing tidak mau mengamalkan kasih persaudaraan. Coba bayangkan Bapak Ibu, betapa lengkapnya kita kalau misalkan kasih persaudaraan itu bisa terjalin di tengah-tengah jemaat. Yang memiliki kepandaian, menggunakan kepandaiannya. Yang memiliki harta, menggunakan hartanya. Yang memiliki kecakapan atau karunia ini, menggunakannya karunia-karunia itu. Betapa luar biasanya. Tapi kalau misalkan masing-masing sendiri, orang walaupun sepintar apa, dia bisa merancangkan misalkan rancangan pekerjaan, rancangan pelayanan. Kalau dia tidak didukung dengan dana, dia nggak bisa buat apa-apa. Orang yang punya dana besar, kalau misalkan dia juga tidak memiliki orang-orang yang bisa berpikir dan turun untuk kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, juga pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Saudara, hari ini kita melihat luar biasa dalam pelayanan ini sebagai gambaran saja. Betapa bagusnya permainan musik tadi. Betapa bagusnya paduan suara tadi. Betapa bagusnya anak-anak yang tadi kemudian menyuarakan firman Tuhan. Saudara-saudara, misalkan masing-masing melayani sendiri-sendiri. Apakah kemudian menjadi indah? Tidak. Hidup pelayanan itu adalah seperti sebuah paduan suara. Sebuah komposisi musik yang begitu indah dari beragam alat musik dan dari begitu banyak suara dari penyanyi-penyanyi. Olehnya hari ini kita diingatkan betapa luar biasa potensi kita bisa melayani Tuhan bila mana persaudaraan itu sungguh-sungguh bisa terlaksana dengan baik. Nah, Bapak Ibu, dalam kami membantu korban erupsi Merapi, kami memiliki beberapa rekanan, tidak hanya Gereja Kristus Tuhan. Ada Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa di Indonesia, PGTI. Ada kemudian kemarin itu kontak kami, ada orang GKIN. Ada kemudian pelaksana lapangannya itu, kemudian yang kontak di lapangan itu teman-teman dari PGIW, dan juga ada orang GKJW, Gereja Kristen Jawa, dan juga ada beberapa rekanan baik, banyak sekali. Ada teman-teman dari Perkantas, kami berbagi informasi, mana yang masih butuh. Kami kontak dan kemudian kita bantu, tolong ini bawakan bantuan untuk mereka. Saudara, ini adalah satu contoh yang baik dari kerjasama persaudaraan yang indah itu. Kita tidak bisa kemudian sekarang terus mempertahankan ini saya bisa sendiri. Tidak. Tuhan memanggil kita di dalam sebuah ladang pelayanan di mana kita membutuhkan persaudaraan sehingga pelayanan itu akan lebih maksimal lagi. Apakah pelayanan itu bisa berjalan dengan 1-2 orang? Bisa.
Tapi apakah hasilnya maksimal? Belum tentu, kebanyakan tidak. Tapi hari ini kita diingatkan dari surat bagi orang-orang yang sedang ada dalam penderitaan. Ingat apa pentingnya persaudaraan itu. Yang pertama, supaya kita bisa menanggung bersama-sama penderitaan yang sedang kita alami. Yang kedua, supaya kemudian kita bisa melayani atau mengerjakan misi atau pekerjaan Tuhan itu lebih maksimal lagi. Hari ini kita diingatkan sungguh-sungguh. Ayo Bapak Ibu, di tengah Natal ini, mari bersama-sama kita hidupkan persaudaraan. Kita pelihara persaudaraan ini. Pertanyaan yang kedua, pokok pikiran yang kedua yang kita gumulkan. Bagaimana menghidupkan dan memelihara persaudaraan? Bagaimana menghidupkan dan memelihara persaudaraan? Apa kekuatan apa yang kemudian bisa mengikat kita untuk menjadi seorang saudara? Saudara-saudara, saya datang dengan istri saya. Kebetulan istri saya ini cicinya ada di Palu. Mungkin beberapa saudara mengenalnya. Dan saya bersyukur saya punya saudara di sini. Kami punya saudara di sini. Setidaknya saudara-saudara kami bisa ke sana ke sini diantar oleh saudara kami. Kami mau apa dan itu saudara kami bisa bantu. Tapi saudara-saudara yang dikasih, inilah salah satu contoh persaudaraan itu. Betapa ini akan menolong kita. Pertanyaannya kami ini karena ada hubungan keluarga, hubungan istri saya punya hubungan darah dengan cicinya, maka keluargaan itu terjadi, persaudaraan itu terjadi. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di perantauan saat itu? Orang-orang Kristen pendatang saat itu. Suku mereka berbeda. Mungkin tingkat sosial mereka berbeda. Ada begitu banyak perbedaan di antara mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi saudara? Saudara-saudaraku yang dikasih, ternyata mereka bisa menjadi satu saudara. Karena mereka, Petrus mengingatkan, karena mereka telah diberikan identitas yang sama. Identitas itulah yang kemudian mengikat mereka menjadi seorang saudara satu dengan yang lain. Identitas apa yang menyatukan mereka, saudara-saudara? Yaitu identitas sebagai umat Allah yang dikerjakan oleh cinta kasih Kristus. Cinta kasih Kristus itu yang telah rela mencurahkan darahnya yang mahal. Oh, dalam pasal yang awal disebutkan bahwa mereka ditebus bukan dengan emas atau perak, tetapi darah yang begitu mahal, yaitu darah Kristus itu. Itulah yang menjadikan mereka menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Bagaimana kemudian sekali lagi kita bisa menghidupkan persaudaraan dan memeliharanya? Ingatlah bahwa saya saudara adalah satu keluarga, yaitu keluarga umat Tuhan. Kita menjadi saudara tidak hanya karena ikatan darah sebagai keluarga. Tapi kita terikat karena darah Kristus yang dicurahkan itu. Yang lebih tinggi dari ikatan darah manusia biasa. Saya saudari bersatukan menjadi umat kepunyaan Allah. Menjadi keluarga Allah. Oleh karena cinta kasih Kristus. Oleh hendaklah kita senantiasa mengingat hal yang itu. Pada saat kita melihat saudara kita, dia jelas berbeda dengan kita.
Warna kulitnya berbeda, warna rambutnya berbeda, bentuk rambutnya berbeda, tingkat sosialnya berbeda, tingkat pendidikannya berbeda. Dia begitu sederhana, dia bukan bagianku, dia bukan keluargaku. Saudara-saudara, bukankah itu yang sedang terjadi di dunia ini? Warna kulit menjadikan permusuhan antara satu dengan yang lain. Tingkat sosial menjadikan orang menghina sesamanya. Harta milik menjadikan orang menghina sesamanya. Tingkat pendidikan menjadikan orang memisahkan diri dari sesamanya. Tapi hari ini kita diingatkan. Kalau tadi di depan kita diajak berpikir, persaudaraan itu begitu penting. Akan menolong kita dalam penderitaan kita. Persaudaraan begitu penting agar kita bisa menjalankan misi Kristus. Bagaimana menciptakan di tengah-tengah segala keragaman dan perbedaan kita ini. Mari kita lihat bahwa sesama kita, siapapun dia yang percaya kepada Kristus, dia juga adalah keluarga Allah. Dia keluargaku karena darah Kristus. Dia saudaraku karena darah Kristus. Dia adalah saudaraku kekasih. Siapapun dia. Orang yang begitu kaya, orang yang begitu miskin, orang yang begitu pandai, orang yang begitu bodoh, tetap saja dia adalah saudaraku. Pada saat dia percaya Kristus, maka kemudian kita diikat di dalam sebuah persaudaraan. Ini persaudaraan yang luar biasa. Lebih dari segala yang bisa diciptakan oleh manusia. Saudara-saudara, ini luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Ini persaudaraan yang begitu indah. Yang melebihi dari segala persaudaraan yang bisa diciptakan di dunia ini. Yaitu persaudaraan di dalam identitas yang sama sebagai umat kepunyaan Allah. Sebagai keluarga Allah. Makanya ingatlah baik-baik. Lihat saudaramu kiri dan kanan. Apapun yang ada padanya. Siapapun dia. Di dalam Kristus. Dia adalah saudara kita. Amin. Tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi perbedaan. Hari ini mari kita bersyukur bahwa pada Natal ini kita diingatkan. Cinta kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang kita peringati hari ini. Dia yang mau datang menjadi manusia. Dia Allah yang tak terjangkau itu menjadi Allah yang kemudian bisa kita jangkau. Allah yang tidak kelihatan masuk ke dalam dunia menjadi manusia, menjadi Allah yang kelihatan dan menganggap kita saudara. Dan karyanya itu kemudian menghancurkan segala kekuatan dosa yang menjadikan manusia terpecah belah dengan sesama. Hari ini di tengah-tengah Natal yang kita diingatkan. Ingat, Natal itu adalah karya Kristus yang merobohkan semua tembok pemisah antara Allah dan manusia dan antara manusia dengan sesamanya. Tidak ada lagi tembok yang bisa kemudian menghalangi kita untuk bisa bersaudara dengan sesama kita. Apapun dia, siapapun dia, bagaimanapun dia. Karena darah Kristus itulah yang menyatukan. Nah, pada saat kita sudah menjadi saudara, kembali lagi kepada pikiran di atas. Pada saat kita sudah menjadi saudara, seharusnya kita bisa saling menanggung kelemahan masing-masing dan saling menguatkan. Menanggung penderitaan masing-masing dan saling meneguhkan. Menolong satu dengan yang lain.
Dan utamanya akhirnya kita bisa mengerjakan pekerjaan Allah lebih maksimal lagi. Amin. Amin saudara-saudara. Biar hari ini kita diingatkan, Kristus datang untuk mendatangkan persaudaraan di antara kita. Kristus datang, cinta kasih-Nya dicurahkan, agar kemudian kita bisa bersaudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami berterima kasih ya Tuhan. Kalau dunia ini membentuk tembok-tembok pemisah antara satu dengan yang lain, tapi cinta kasih Kristus mempersatukan yang terpisah itu menjadi satu saudara di dalam keluarga Kristus. Keluarga umat tebusan Tuhan, agar kemudian kami di tengah-tengah perantauan kami di dunia ini yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan penganiayaan, kami bisa tetap kuat dan teguh, saling menguatkan sebagai saudara. Dan di tengah-tengah dunia yang menolakmu itu, menolak kami itu, bahkan tetap kami bisa mengerjakan karya Tuhan, memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menyatakan karya-karya Tuhan, menyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan ini. Kiranya Tuhan menolong kami sekalian dalam segala pertolongan ilahi. Kiranya firman-Mu ini datang menolong kami sekalian untuk bangkit menjadi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Yang Ceriung yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh kita kerjakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sungguh luar biasa firman Tuhan, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kiranya cinta itu boleh menggerakkan tali persaudaraan kita di dalam berjemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Di depan ini ada kotak sesuai dengan bulan kelahiran, dan mari kita mengisi setiap kotak yang ada berdasarkan bulan kelahiran kita. Mungkin biar lebih tertib, mungkin dari sebelah kanan saya dulu, baru nanti diikuti dari sebelah kiri. Sembari kita memberikan korban persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 326, Jadikan Aku Saluran Berkat.
masuk dalam doa persembahan, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama. Dan kami sungguh bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami, dan kiranya nama-Mu dimuliakan ya Allah. Dan kami sungguh bersyukur ya ada, pada malam hari ini, di tengah-tengah peribadatan kami telah memberikan korban persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ya Allah setiap pemberian kami, dan kiranya ya Tuhan, persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh majelis yang ada di tempat ini ya Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami ya Allah. Kiranya Engkau terus melimpahkan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan, terlebih kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai umat ketebusan darah-Mu ya Allah, boleh menjadi saluran berkat bagi setiap saudara-saudara kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kiranya kami boleh membagikan cinta kasih Kristus kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doksologi, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yance Riung. Kepada hambanya dipersilakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Allah Anak, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat malam Ibu Bapak. Kita bersyukur kepada Allah karena di malam ini kita boleh kembali mengadakan ibadah perayaan Natal di tempat ini di tahun ini. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Pendeta Yance, apakah tahun lalu? Iya, tahun lalu kita juga merayakan. Jadi ini kali kedua kita merayakan Natal. Meskipun memang dalam situasi pandemi, tapi kita bersyukur untuk berkat Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah merayakan Natal di tempat ini. Yang kedua, mewakili hamba Tuhan dan majelis, kami berterima kasih kepada Pendeta Yance yang boleh datang dari Malang dan melayani di tempat ini. Pendeta Yance tadi sudah menyampaikan datang bersama istrinya, jadi mungkin saya mempersilahkan dulu untuk baik Pendeta Yance, baik untuk Ibu Sinta untuk boleh berdiri, supaya jemaat boleh tahu gitu ya. Ya, terima kasih. Selamat datang di Kota Palu, sudah merasakan